Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang masalah maksiatul badni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita Fatihah dulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Faslun ay hadza faslun. Wa min ma'asil badni lan iku setengah sangking pira-pira maksiat batin. Aklu riba utawi mangan riba. Wal muksu lan narik biya atau pungutan liar. Wal ghusbu lan gosop. Wasariqatu lan nyolong. Wa kullu ma'hudin lan saben-saben perkara kang den jupuk. I muamalatin kalawan pekerjaan. Haroma kang ngarumake ha ing muamalah apa asyar'u syariat wa syurbul khamri lan minum khamr wa hadu syaribi utawi hade wong kang minum khamr iku arba'una 40 abane jildatan cangguke lir hurli ketuwe wong kang merdeka lil hurri ketuwe wong kang merdeka wanis lan separone arba'una lirraqiqi ketuwe budak walil imami lan iku ketuwe imam az-ziyadatu utawi tambahan ta'ziron krana ngampokake wa min halan iku setengah saking ma'asul badani akulu muskirin utawi mangan saben-saben perkara kang mendemi wa kullu najisin lan mangan saben-saben perkara kang najis wa mustaqdarin lan mangan perkara kang gegoni atau menjijikkan wa akulu manul yandimi lan mangan bandane anak yatim awil awqafu utawa bondo kang den wakafake ala hilafi ma ing atase ulayane perkara syarata kang nyaratake sapa al-wahid wong kang wakaf wal mahudu lan perkara kang den jupuk wajhil hayai kelawan dalan isin. Termasuk maksiat badni di sini adalah aklu riba, yaitu makan riba. Riba itu adalah segala sesuatu yang di situ ada unsur tambahan. Ya. Maka ketika kalian belajar di kelas 11, di situ dalam masalah riba telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba di situ ada yang bentuknya adalah riba nasi'ah, yaitu manakala seseorang itu dalam transaksi ini barangnya ini jatuh temboknya ini melewati, namanya riba nasi'ah. Kemudian ada yang namanya riba yang di situ fuduli, artinya di situ ada kelebihan, ya. Intinya segala sesuatu yang di situ ada unsur nama atau ziyadah tambahan, baik dalam segi nilai maupun yang lainnya, maka di situ termasuk kategori riba. Orang-orang yang di situ masuk dalam kategori riba, di situ Allah melarangnya. Siapa itu? Yaitu katib, seorang sekretaris. Kemudian akilu riba, orang yang makan riba. Syahid,
ya, seorang saksi dari riba. Ini tidak boleh. Oleh karena itu, seseorang yang di situ misalkan ada yang makan riba, harta riba, pasti di situ ada efek sampingnya, ya, ada efek sampingnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini masuk dalam muamalah yang termasuk dalam kategori riba. Wal muksu, kemudian termasuk maksiat bernagih adalah pungli, pungutan liar, yaitu pungutan yang di situ diambil melalui seorang pemerintah yang dalam kondisi zalim, ya, atau di situ pungutan yang di situ bahasanya, ya, kalau kita sering melihat apa namanya, mungkin di jalan, ya, di jalan di situ, katakanlah di situ ketika ada rame-rame, misalkan kalau di Kudus ini ada yang namanya dandangan, tiba-tiba di situ ada seseorang yang apa namanya minta kepada para pedagang, itu minta jatah bahasanya. Ini termasuk adalah bagian daripada al-muqsub. Kemudian termasuk maksiat bernagih adalah al-ghusbu, gosop, ya. Gosop itu apa? Gosop itu di situ diartikan sebagai ahdu malin mutaqab mukhtar min ukhida bila idni malikihi bila khafiyah, yaitu mengambil harta milik orang lain yang di situ ada nilainya, ada harganya. Di mana cara mengambilnya di situ adalah tanpa ada izin dari si malik, maka di situ namanya adalah ghosab. Ini jangan sampai dilakukan. Ghosab itu juga termasuk dosa loh, maka jangan sampai dilakukan. Nah, ini jikalau di situ kita kok misalkan terpepet apa pas waktu sholat, katakan di situ kalian apa namanya menggunakan mau menggunakan mukena di musola yang di situ notabene adalah apa, bukan milik umum mukena itu, maka di situ misalkan ya di situ ada apa namanya make, tetapi nanti harus izin kepada pemiliknya, nanti setelah itu izin pada pemiliknya. Nah, ini tidak masalah. Maka ketika di situ kok misalkan ya apa namanya ada orang yang di situ gosip, katakan gosip mukena, itu bagaimana? Secara apa namanya keabsahan atau sahnya sholat itu sah. Namun di dalam masalah apa namanya pahala ini, orang yang gosok tidak mendapatkan pahala itu sholat. Jadi sah sholatnya sah, namun dalam masalah pahala ini tidak ada pahalanya. Itu bagi orang yang gosok, ya. Nah, ini ya. Meskipun di situ digunakan untuk kebaikan, ini ya, ini tidak ada pahalanya. Wasarikoh, kemudian sarikoh mencuri. Sarikoh di sini adalah ahdu malil mutaqabbah, mengambil harta milik orang lain yang ada nilainya, yang di situ ala wajhil khafiyah, melalui jalur atau jalan yang melimbai bahasanya. Ini termasuk apa namanya sarik atau mencuri. Ini di dalam hukum Islam dijelaskan bahwasanya seseorang yang di situ mencuri suatu barang yang nominalnya di situ melebihi daripada 1 nisab, maka di situ nanti terkena hukum qat'ul yad, dipotong tangan. Ya, dimana ketika dia mencuri pertama, ini yang dipotong adalah bagian koknya kanan, tangan kanan yang bagian kok ini ya, pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. Ini adalah bagian atau batasan seseorang itu, seorang pencuri itu dipotong tangan ketika dia mencuri. Kemudian ketika dia mencuri yang kedua, maka kaki kirinya itu sebatas adalah al-ka'bu atau batas daripada ketika kalian apa namanya sedang berwudu ya. Bahasa Jawanya itu kemiran ya. Atau mata kaki itu. Nah, ini.
Dan selanjutnya ketika di situ mencuri lagi misalkan, maka di situ tangan kirinya lagi-lagi di situ dibalas bagian kok atau di situ pergelangan tangannya ini. Kemudian untuk mencuri yang keempat, di situ yang dipotong adalah bagian kaki kanannya, yaitu pas mata kaki, yaitu secara selang-seling bahasanya. Wa kullu ma'khudin bi mu'amadah haram masyar, termasuk maksiat batin lagi adalah segala sesuatu yang di situ oleh syariat diharamkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada seseorang di situ menebas buah-buahan yang di situ belum matang. Bahwa syarat daripada seseorang ini diperbolehkan membeli suatu barang, katakan itu berupa mangga, kok di situ sudah matang maka boleh. Namun ketika di situ masih pentil, apalagi di situ masih baru kembang ini kemudian dibeli misalkan, ini tidak boleh karena syaratnya di situ adalah bibuduwis sholahi, harus nampak bagus. Atau di situ binarji, kalau buah-buahan itu binarji harus sudah masak ya. Ini syarat daripada menjual suatu buah-buahan. Kalau padi tadi adalah bibuduwis sholah. Oke, selanjutnya, maka di sini nanti juga harus hati-hati dalam masalah muamalah. Kemudian termasuk maksiat batin lagi adalah syurbul khamri, minum minuman keras. Awalnya minum minuman keras itu diperbolehkan awalnya, namun ketika di situ ada seorang sahabat, di mana ketika itu sahabat tersebut itu sebelum sholat ia minum minuman keras. Akhirnya apa? Akhirnya di situ apa yang ia baca itu muter. Wala ana abitum ma batum, wala ana abitum ma batum, wala ana abitum ma batum, muter terus, tidak selesai. Akhirnya ada di situ ada hukum diharamkan khamr. Ini ya, khamr itu haram. Di mana hukuman bagi seorang yang di situ termasuk kategori orang yang khur, orang yang merdeka, artinya bukan seorang budak. Misalkan kita ini minum keras, maka di situ hukumannya adalah dicambuk sebanyak 40 kali cambukan. Nah, seorang imam, seorang pemimpin ini boleh menambahkan cambukan tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka untuk atau supaya seseorang itu jerah. Adapun bagi seorang budak, namun sekarang tidak ada. Ini adalah separuh daripada 40 kali 20. Ini adalah hukuman bagi seseorang yang di situ telah minum minuman keras. Oke. Kemudian termasuk maksiat batin lagi adalah aklu kullu muskir, yaitu makan atau mengkonsumsi sesuatu yang di situ dapat memabukkan. Jadi sesuatu yang elatnya ada unsur iskar, maka di situ diharamkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, kullu muskirin haramun, ya. Rawahu Muslim. Tadi segala sesuatu yang di situ ada unsur memabukkan, baik di situ yang bentuknya cair maupun di situ bentuknya padat. Ya, misalkan di situ seperti ganja ya, ganja itu kan padat ya, ganja memabukkan. Kemudian kalau ada yang bentuknya cair, ada yang namanya heroin ya, ada heroin ya, heroin itu bentuknya adalah padat ya, karena ada bentuk cair, dibuat seperti pil ya. Kemudian ada yang namanya nikotin ya, dan yang lain-lainnya. Ini semuanya adalah termasuk sesuatu yang ada unsur iskar. Oleh karena itu, dalam sesuatu yang ada unsur iskar atau memabukkan di situ diharamkan oleh agama. Wa kullu najisin, kemudian termasuk maksiat batin adalah makan sesuatu yang di situ najis. Contohnya apa yang najis di situ? Banyak. Contohnya di situ misalkan kadam, makan darah. Misalkan ketika korban seperti kemarin itu darahnya dikumpulkan semua, kemudian dibuat
didih bahasanya, kemudian dibuat untuk lauk, tidak boleh di situ. Darah itu termasuk najis, maka di situ adalah haram. Kemudian yang saat ini sedang ngetren ya, apa? Daging ular, terutama di situ ular kobra ya. Di situ saat ini kan banyak sekali orang yang memburu ular dalam rangka apa? Untuk kekuatan misalkan. Ini status daripada ular itu najis. Ini kalau dimakan, nah ini tidak boleh ya, karena statusnya di situ adalah najis. Wabaul, kemudian air kencing misalkan apa namanya, air kencingnya sendiri misalnya diminum ya, ini termasuk najis. Namun di situ ada apa namanya, sesuatu yang dikecualikan, air kencing ya, yaitu apa? Air kencing unta ya. Air kencing unta itu dalam sejarahnya ketika itu, kenapa diperbolehkan? Ketika itu ada dua kabilah, namanya kabilah Dakwan, satu yang saya lupa. Nah, ketika itu mereka, di antara mereka ada yang sakit, akhirnya mereka itu sowan pada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW itu dikasih apa, resep, yaitu berupa air kencing unta. Namun kesalahan daripada kabilah ini, Or'al, kabilah Or'al dan Dakwan, ini kesalahannya mereka selain setelah apa namanya meminum air kencing tadi, unta tadi diminum kemudian sembuh, akhirnya mereka setelah sembuh membunuh itu untanya dibunuh, dimakan. Bukan hanya itu, tetapi orangnya dibunuh. Yang di situ menyebabkan Rasulullah itu apa namanya, murka ya bahasanya, gak senang. Kenapa? Sudah dikasih obat kok malah di situ dia membunuh orang, pengembalanya juga ya, pengembalaan dibunuh. Ini maka di situ Rasulullah itu tidak suka ketika itu ya. Maka Rasulullah itu mengadakan kunut ya, kunut. Yang kunut di situ dalam rangka adalah, tapi di sini hadisnya itu apa? Jarang sekali yang mengetahui tentang hadis tersebut. Oke, sudah. Wa mustakbirin, kemudian termasuk sesuatu atau maksiat batin lagi adalah mengkonsumsi segala sesuatu yang di situ ada unsur istikdar atau menjijikkan. Contohnya apa? Sesuatu menjijikkan di situ, seperti halnya di situ umbel, ya. Misalkan ada orang yang sedang umbelen, ya, atau di situ air ludahnya di situ misalkan. Air ludah sudah keluar kemudian diminum misalkan, atau di situ mukhatin, umbel, ya, umbelnya dimakan misalkan. Ini ada sesuatu yang istikdar. Maka di mana di situ ketika ada sesuatu yang menjijikkan, maka di situ konsepnya adalah tidak diperbolehkan. Contoh lagi misalkan apa namanya, kalau dalam mazhab Syafi'i, ini juga ditekankan. Pokoknya sesuatu yang di situ ada unsur istikdar maka di situ haram. Contohnya apa? Contohnya misalkan cacing. Cacing kan termasuk sesuatu yang istikdar, yang menjijikkan. Misalkan kalau di situ dimakan, ya di situ tidak boleh. Karena ada apa? Unsur istikdar. Oke, intinya sesuatu di situ yang dihukumi haram di situ tadi adalah ada yang namanya apa? Iskar, ya, memabukkan. Kemudian adalah najis. Kemudian selanjutnya adalah ada iskar, ada najis, kemudian ada istikdar, menjijikkan. Ditambah satu lagi adalah ada unsur doror atau membahayakan. Contohnya apa? Sesuatu yang disitu membahayakan. Contohnya di situ makan telur, tapi telurnya telur ular. Ini kan ada unsur doror. Apa? Karena di situ ada bisa, yang mana ketika seseorang itu mengkonsumsi telur ular ini nanti akan membahayakan seseorang itu. Wa aklu mal yatim, kemudian termasuk maksiat batin lagi adalah makan harta anak yatim. Ini jangan sampai di situ
dilakukan. Terutama di situ ketika nanti misalkan ya, ketika ada seorang ibu ya, seorang ibu di mana suaminya meninggal, dia memiliki beberapa anak. Maka di situ harta daripada warisan yang nantinya akan dimiliki oleh seorang anak tersebut ini harus dijaga. Nah, dalam masalah menjaga harta tersebut ini jangan sampai di situ dihabiskan ya, jangan. Nah, tidak boleh di situ, karena kalau dihabiskan maka di situ dia makan harta anak yatim. Maka harta tersebut ini harus dikelola dengan baik. Nah, misalkan kok di situ istilahnya kepengen mendapat gaji dari harta tersebut, ya ini sebatas mana gaji seharinya itu. Misalkan sehari ini katakan gajiannya itu 200.000, ya ngambil sebatas itu, jangan sampai di situ melebihi ya, jangan sampai. Awil auqaf ala khilafi ma syaratul faqih. Kemudian termasuk masih lagi adalah mengambil harta wakuf yang telah ditentukan, yang telah disyaratkan oleh seorang wakif. Ini saya gambarkan di situ, misalkan ada seorang wakif, dia mewakafkan sebidang tanah, yang tanah di situ digunakan khusus untuk kemaslahatan masjid. Nah, berhubung di situ tanahnya di situ misalkan adalah tanah produktif, maka tanah tersebut itu disewakan kepada seseorang misalkan. Ya. Yang nanti hasil sewanya atau di situ uang sewa tersebut itu nanti dikasihkan ke masjid. Ini misalkan kok sampai hasil sewa tersebut ini digunakan pada selain masjid, maka di situ tidak dapat dibolehkan. Kenapa? Di sini konteksnya adalah berbeda dengan yang telah ditentukan oleh seorang wakif. Oke. Berikutnya termasuk maksiat berniaga adalah al-ma'khud bil haya, yaitu segala sesuatu yang diambil melalui jalur yang malu. Contohnya apa? Contohnya di situ adalah misalkan minta-minta. Ya, ini masuk adalah maksiat badni. Oleh karena itu, seseorang yang di situ kerjaannya adalah minta-minta, Allah Subhanahu wa taala ini besok akan mengasih balasan bahwasanya dia ini besok itu tidak memiliki wajah ya. Ini. Karena apa? Wajahnya dia ini telah digunakan untuk minta-minta. Oke, sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.